Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini kita akan belajar bab 3 di semester genap ini, yaitu tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap Indonesia. Sejak abad 20, iptek terus mengalami perubahan ke arah kemajuan. Teknologi tidak pernah berhenti mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi benar-benar telah mengubah kehidupan manusia. Manusia saat ini benar-benar dimanjakan oleh teknologi. Contohnya adalah internet. Internet kini bisa dikatakan sebagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Banyak fasilitas yang kita dapatkan dengan internet, dari kebutuhan pokok sampai hiburan, bisa kita dapatkan melalui internet. Kita akan pelajari terlebih dahulu pengertian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sementara menurut Horton dan Kester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu menggunakan metode bertahap dan sistematis. Pengetahuan didapat ketika seseorang menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat atau diketahui sebelumnya. Apabila suatu pengetahuan telah diuji kebenarannya, kemudian diakui oleh banyak orang, dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, terdapat beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Yang pertama, aliran rasionalis. Yang kedua, aliran empiris. Ketiga, aliran gabungan. Menurut kaum rasionalis, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori atau pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Tokoh dari aliran ini adalah René Descartes. Sementara menurut aliran empiris, pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Tokoh dari aliran ini adalah John Locke dan David Hume. Sedangkan aliran gabungan adalah mereka yang menggabungkan antara aliran rasionalis dan aliran empiris. Tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant. Menurutnya, ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, atau teknologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan. Teknologi juga diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Teknologi yang merupakan hasil pemanfaatan teori dan rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dunia, di Indonesia, iptek berkembang dari masa ke masa. Sebelum abad ke-20, nenek moyang kita telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pertanian, nenek moyang kita telah mengenal irigasi. Kemudian di bidang kelautan, mereka juga sudah bisa membuat perahu sehingga bisa mengarungi lautan luas. Di bidang busana, Indonesia telah mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas Indonesia. Dalam bidang arsitektur, kita dapat melihat berbagai bangunan rumah adat
juga candi-candi yang megah. Pada zaman kolonial mulai didirikan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain BGKW, yang setelah merdeka BGKW menjadi Museum Nasional. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia mendirikan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1967. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain: 1. Pusat Penelitian Fisika, 2. Badan Tenaga Atom Nasional atau disebut BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bako-Surtanal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek, Lembaga Biologi Nasional LBN, Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional LGPN, Lembaga Metalurgi Nasional LMN, Lembaga Oseanologi Nasional LON, dan lain-lain. Tahun 1976, pemerintah Indonesia juga telah membuat IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, dengan Direktur Utama Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. IPTN kemudian berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Saat ini PT Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat, tetapi juga senjata, helikopter, serta servis mesin pesawat. Kemajuan iptek membawa pengaruh besar bagi manusia, namun pengaruh tersebut tidak hanya bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Sekarang kita akan lihat pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI, dilihat dari berbagai aspek, mulai aspek politik, ekonomi, sosial, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh dalam aspek politik. Kemajuan teknologi membawa banyak pengaruh positif dalam aspek politik. Dahulu mungkin sulit melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Namun kini hal tersebut begitu mudah dilakukan melalui televisi, radio, ataupun internet. Selain itu, masyarakat kini lebih mudah menyuarakan aspirasinya. Masyarakat maupun LSM mulai berani menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, demokratisasi, dan kebebasan pers. Keterbukaan dan kebebasan pers menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemajuan iptek juga berpengaruh negatif terhadap aspek politik. Dengan adanya teknologi, memudahkan manusia mengetahui pemberitaan dan hal baru yang berkaitan dengan kehidupan politik. Isu-isu politik seperti demokratisasi, keterbukaan, dan penegakan HAM kadang menjadi bumerang karena menjadi senjata masyarakat untuk memprotes pemerintah. Berbagai aksi demonstrasi terjadi karena masyarakat beranggapan pemerintah tidak menjalankan pemerintahan dengan jujur dan terbuka, sehingga stabilitas politik pun menjadi goyah. Kemudahan mengakses kehidupan politik di negara lain membuat masyarakat Indonesia mengenal liberalisme dan terpengaruh dengan kebebasan yang dijanjikan ideologi lain. Akibatnya, keyakinan ideologi Pancasila menjadi luntur dan muncul pemikiran untuk beralih ke ideologi yang lain. Pengaruh kemajuan iptek terhadap aspek ekonomi. Pengaruh positifnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat luar berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat bermanfaat mengetahui potensi masyarakat dan mengembangkannya. Beberapa contoh pengaruh positif perkembangan iptek dalam aspek ekonomi adalah bertambahnya investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia, terbukanya peluang bagi pemasaran barang-barang lokal, meningkatnya kesempatan kerja,
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, makin terdorongnya para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. Sementara pengaruh negatif perkembangan iptek dalam aspek ekonomi diantaranya adalah tergusurnya barang-barang lokal di pasaran dengan barang-barang dagangan dari luar. Kemudahan para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai bangsa asing. Jadi bisa dikatakan perekonomian kita dijajah oleh negara lain. Adanya persaingan yang bebas menimbulkan kesenjangan ekonomi. Pihak yang menang akan memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan selalu tertindas. Pengurangan subsidi, koperasi miskin sulit berkembang, dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Pengaruh kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya adalah dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi telah memudahkan hubungan kita dengan dunia luar. Secara otomatis, kita memperoleh berbagai informasi yang berasal dari negara-negara lain. Kita bisa mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang dari luar negeri. Misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah pertama, gaya hidup konsumerisme. Banyak masyarakat yang gemar berbelanja demi menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Kemudian timbulnya gaya hidup hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini terjadi apabila masyarakat melakukan banyak hal demi kesenangan dan kepuasan sendiri, walau dengan melanggar norma dan nilai yang berlaku. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup orang barat atau kebarat-baratan, padahal jelas-jelas gaya hidup tersebut bertentangan dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Misalnya berpakaian serba minim, laki-laki memakai anting, dan sebagainya. Juga makin lunturnya toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Munculnya sifat individualistis, yaitu anggapan bahwa diri sendiri lebih penting dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, serta lunturnya nilai-nilai keagamaan. Pengaruh kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positifnya adalah 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. Pengaruh kemajuan iptek terhadap aspek teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan iptek dirasakan sangat besar dalam bidang informasi dan komunikasi. Namun harus kita sadari bahwa hal tersebut membawa pengaruh positif sekaligus negatif. Pengaruh positifnya adalah memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai hal dan berbagai tempat secara aktual
serta terpercaya. Memudahkan setiap masyarakat menjalin komunikasi dengan kerabat, baik untuk urusan keluarga maupun bisnis. Memudahkan pelajar mencari informasi untuk memperluas wawasan. Memudahkan orang dalam melakukan transaksi jual beli barang. Membantu dalam hal transportasi. Kini makin mudah memesan transportasi lewat media online. Sementara pengaruh negatifnya adalah 1. Munculnya berbagai informasi yang palsu alias hoax. Informasi tersebut tidak berdasarkan fakta, tetapi sengaja diembuskan pihak-pihak tertentu demi tujuan tertentu. Banyak pula bermunculan berita yang berkaitan dengan isu SARA yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Selain itu, maraknya cybercrime juga menyebabkan banyak penipuan online, baik berupa penipuan dalam jual beli maupun sampai pada masalah kriminalitas. Yang kedua, munculnya berbagai konten negatif di internet dapat merusak moral dan mental generasi penerus bangsa. 3. Dapat meningkatkan kasus perundungan atau bullying yang makin marak terjadi di dunia maya. Dan yang keempat, memunculkan keinginan eksis di dunia maya. Pengaruh kemajuan iptek dalam teknologi transportasi. Pengaruh positifnya adalah 1. Memudahkan dan mempercepat masyarakat melakukan mobilitas. Memudahkan proses distribusi barang-barang. Mempercepat perkembangan sektor pariwisata. Sementara pengaruh negatifnya adalah 1. Perkembangan teknologi transportasi yang makin canggih pada kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan, misalnya penyelundupan obat-obatan terlarang atau satwa yang dilindungi. 2. Timbulnya polusi udara sebagai akibat hasil pembuangan alat transportasi berupa gas. Hal ini dikarenakan gas tersebut berisi sejumlah partikel yang membahayakan lingkungan termasuk manusia. 3. Polusi suara yang ditimbulkan oleh berbagai jenis transportasi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi psikologi manusia. Selanjutnya adalah pengaruh kemajuan iptek dalam aspek teknologi kesehatan. Pengaruh positifnya adalah ditemukannya alat-alat bantu kesehatan, misalnya mikroskop, stetoskop, dan pengukur denyut jantung. Teknologi yang semakin canggih sangat membantu dokter dalam melakukan kegiatan operasi. Sistem pelayanan di rumah sakit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Teknologi dapat mengolah sampah dan limbah sehingga dapat mengurangi risiko pencemaran. Bahkan dengan adanya teknologi canggih, ada beberapa jenis sampah tertentu yang dapat didaur ulang sehingga dapat digunakan kembali. Sementara pengaruh negatifnya adalah 1. Penyalahgunaan dosis obat-obatan dapat membahayakan jiwa manusia. 2. Obat-obatan jenis tertentu apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya dan mengakibatkan ketergantungan. 3. Pengonsumsian obat antibiotik secara berlebihan dapat menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik jenis tertentu. Pengaruh kemajuan iptek dalam aspek teknologi pertanian. Pengaruh positifnya antara lain penemuan mesin traktor dapat memudahkan dan mempercepat dalam membajak sawah. Penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil produksi. Penemuan berbagai jenis obat tanaman dapat membantu petani dalam memberantas hama tanaman. Perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian menghasilkan sejumlah tanaman hibrida dengan siklus hidup lebih pendek, lebih tahan penyakit,
dan lebih tahan hama. Sementara pengaruh negatifnya diantaranya adalah 1. Pemakaian pestisida selain membantu memberantas hama juga dapat mengganggu ekosistem sawah dan mengurangi kesuburan tanah. 2. Pemakaian mesin secara otomatis dapat mengurangi pemakaian tenaga manusia. Secara tidak langsung hal ini berdampak dengan bertambahnya jumlah pengangguran. 3. Perkembangan bioteknologi dikhawatirkan berefek negatif pada lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada pasal 28C dan pasal 31. Pada pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Teknologi merupakan kebutuhan bagi setiap orang, mengingat tidak hanya pengaruh positif yang ditimbulkan, tetapi juga ada pengaruh negatifnya. Setiap individu mestinya harus bertanggung jawab dalam mempelajari dan menerapkan teknologi dalam kehidupannya.